Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, anggaran Kementerian Pertahanan selalu berada di posisi puncak. Meski berada di peringkat kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, anggaran Kemhan tetap dipandang sebagai anggaran yang super jumbo. Pada tahun 2024 ini, pagu anggaran yang ditetapkan untuk Kemhan disepakati sebesar 139,3 triliun rupiah, masih kalah besar dari dana yang dikorupsi dalam kasus timah yang mencapai 271 triliun rupiah. Namun berdasarkan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di semester 1 2024, anggaran ini diperkirakan melonjak hingga 175,1 triliun rupiah. Sekali lagi tetap masih kalah jauh dari prestasi putra-putri terburuk dan terkorup Indonesia dari hasil korupsi timah 271 triliun rupiah. Kenaikan sebesar 25,7% atau bertambah sebesar 36,4 triliun rupiah dialokasikan untuk pelaksanaan berbagai program dan pengadaan alutsista. Dikutip dari buku 1 Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, anggaran Kementerian Pertahanan yang mulanya disepakati sebesar 139,27 triliun rupiah akan dialokasikan untuk beberapa sektor pertahanan. Sektor pertahanan tersebut antara lain mencakup program dukungan manajemen mencapai 78,12 triliun rupiah, program pelaksanaan tugas TNI 3,94 triliun rupiah, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit 11,99 triliun rupiah, program kebijakan dan regulasi pertahanan 24,68 triliun rupiah, program modernisasi alutsista, non-alutsista dan sapras pertahanan 39,47 triliun rupiah, program pembinaan sumber daya pertahanan 399,15 miliar rupiah, program riset industri dan pendidikan tinggi pertahanan 1,48 triliun rupiah. Tren kenaikan anggaran Kemhan tidak hanya terjadi pada tahun 2024 ini. Pada tahun 2023, pagu anggaran Kemhan ditetapkan sebesar 134 triliun rupiah. Sebelumnya pada tahun 2022, anggaran Kemhan mencapai 131,6 triliun rupiah. Kenaikan anggaran ini konsisten dengan tujuan pemerintah untuk memperkuat pertahanan negara melalui modernisasi alutsista dan peningkatan kapasitas pertahanan. Dikutip dari buku 1 Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, anggaran Kementerian Pertahanan yang mulanya disepakati sebesar 139,27 triliun rupiah akan dialokasikan untuk beberapa sektor pengadaan alutsista penting TNI. Sebagian besar belanja alokasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista dibiayai oleh pinjaman dari luar negeri. Di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, negara telah mengalokasikan dana signifikan untuk pembelian berbagai alutsista guna memperkuat pertahanan negara Indonesia. Beberapa pembelian sistem persenjataan diantaranya pesawat tempur, kapal perang, sistem pertahanan udara, dan kendaraan tempur modern. Prabowo juga menekankan pentingnya modernisasi alutsista dalam rangka menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan nasional agar lebih siap menghadapi berbagai ancaman. Beberapa alutsista yang dipesan Indonesia selama Prabowo menjabat diantaranya adalah pembelian jet tempur Dassault Rafale. Penandatanganan pembelian 42 unit jet tempur Dassault Rafale dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan perwakilan Dassault Aviation pada 10 Februari 2022. Pesanan ini menandai titik Indonesia dalam memperkuat armada udaranya dengan teknologi mutakhir dari Prancis. Selanjutnya, kapal frigat Fincantieri pada Juni 2021, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menandatangani kontrak kerjasama pembelian 8 unit kapal perang frigat dari perusahaan pembuat kapal Italia Fincantieri.
Kapal selam Scorpion. Rencana pembelian kapal selam Scorpion merupakan bagian dari kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan antara PT PAL Indonesia dan Naval Group dari Prancis. Kesepakatan ini ditandatangani di Jakarta pada 10 Februari 2022. Jet tempur Mirage 2005 pada bulan Januari 2023 juga masuk wacana untuk dibeli oleh Indonesia untuk mengakuisisi 12 unit jet tempur Mirage 2005 dengan biaya sebesar 12,4 triliun rupiah. Pesawat tempur F-15IX sebanyak 24 unit pesawat tempur F-15IX berhasil diakuisisi oleh Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2023. Akuisisi ini disepakati oleh Amerika Serikat setelah pemerintah bernegosiasi dengan alot pada negara adidaya tersebut. Pembelian helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk berdasarkan data Kementerian Pertahanan. Pembelian 24 buah helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk dilakukan pada 23 Agustus 2023 dari Amerika Serikat. Helikopter ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan respon cepat TNI dalam berbagai operasi militer dan kemanusiaan. Dari dalam negeri sendiri ada beberapa alutsista yang dibeli, salah satunya ialah pembelian rantis Maung pada bulan Juli 2020. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memesan 500 unit kendaraan taktis 4x4 produksi PT Pindad. Kendaraan taktis ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasi TNI di berbagai medan dan kondisi serta meningkatkan mobilitas dan perlindungan pasukan di lapangan.